Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok IF1D Pagi dengan tema PBL To-Do List dan dengan judul aplikasi Livetivity. Oke, deskripsi singkat dari proyek kami. Proyek ini adalah aplikasi web bernama Livetivity, sebuah platform web yang berisi tentang aplikasi reminder atau to-do list. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna, khususnya murid dan guru, dalam mengelola waktu dan tugas sehari-hari serta jadwal juga, agar mereka bisa lebih produktif dan dapat mengingat tugas dan jadwal yang perlu dilakukan. Lalu, pada aplikasi kami terdapat fitur-fitur berupa mengelola catatan, jadwal, tugas, dan tantangan. Dengan fitur catatan, murid bisa mencatat apa saja yang penting di hari itu. Lalu, dengan fitur tugas, murid dapat mengingat tugas apa aja yang perlu dia lakukan dengan mencatatnya sendiri. Lalu dengan jadwal, murid dapat mengetahui jadwal kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama beberapa minggu ke depan. Lalu fitur tantangan berguna untuk mengikuti tantangan yang diberikan guru atau tugas yang diberikan guru. Livetivity bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya manajemen waktu dan dapat membantu mereka menjalani dan beraktivitas dengan lebih teratur dan bermakna. Manajer proyek kami adalah Pak Banu Failaso. Dan untuk anggota-anggota kelompok kami ada sebagai berikut. Ada saya, Bastian Henry Kolimbong, sebagai ketua. Ada Alif Fajriadi, ada Adrian Rizkullah, ada Putri, dan ada Revandi. Baik, selanjutnya adalah capaian akhir proyek. Aplikasi yang telah kami hasilkan, yakni aplikasi web berbasis reminder, yang dirancang dengan antarmuka sederhana, namun tetap berfungsional, dengan tujuan untuk membantu pengguna menjadi lebih disiplin, tepat waktu, dan produktif dalam waktu mengatur serta kegiatan mereka sehari-hari. Aplikasi ini juga menawarkan pengalaman pengguna yang mudah digunakan dengan fitur-fitur yang intuitif. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah fitur aplikasi. Di sini saya ingin memberitahukan apa saja fitur yang telah selesai kami kerjakan dan fitur yang sedang dalam proses pengerjaan. Baik, fitur yang telah selesai kami kerjakan, yang pertama adalah login, memasukkan username dan password. Yang kedua, register, mendaftarkan akun yang akan disimpan ke database. Lalu yang ketiga, upload fitur catatan, jadwal, dan tugas. Lalu yang keempat, notifikasi tenggat berupa pop-out di halaman dashboard. Lalu yang kelima, halaman riwayat yakni tugas dan tantangan yang telah berstatus selesai. Yang keenam, fitur tantangan antara murid dan guru. Yang ketujuh adalah responsive layer. Next slide. Baik, ini adalah fitur yang sedang dalam proses, yaitu beberapa halaman masih kurang rapi dalam keadaan tampilan responsif layar handphone. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan histori pelaksanaan proyek. Yang pertama itu ada tahapan planning. Jadi pada diskusi ini kami membahas sebuah konsep awal aplikasi kami. Yang kedua ada analisis, yaitu menyusun desain aplikasi, konstruksi aplikasi, tujuan aplikasi, dan alat aplikasi. Yang ketiga ada analisis, yaitu memperbaiki RPP, terutama pada bagian flowchart. Dan keempat ada desain, yaitu membuat wireframe, flowchart, memperbaiki flowchart pada RPP, dan juga melakukan revisi pada RPP. Yang kelima juga ada desain, dan kami memperbaiki wireframe, flowchart, dan RPP. Yang keenam, yaitu ada desain, kami juga menyusun bagian laporan PBL dan juga ada sedikit kendala karena terkait beberapa hal pada laporan seperti pembuatan layer diagram. Yang ketujuh ada desain juga, yaitu membuat laporan, menyusun PPT untuk presentasi, dan juga membuat video presentasi. Yang kedelapan ada implementasi. Kami baru memulai implementasi membuat tampilan website untuk halaman login, daftar dashboard, history, dan catatan.
Yang ke-9 ada implementasi, yaitu melakukan perbaikan untuk tampilan halaman-halaman yang sudah dibuat. Dia membuat model untuk melakukan input seperti model input catatan dan model input jadwal. Yang ke-10 ada implementasi, yaitu membuat logika pada halaman, registrasi pada login, bahkan juga PHP membuat CLUD di setiap fitur-fitur yang ada. Udah. Yang ke-11 ada implementasi, yaitu membuat koneksi ke database dan memperbaiki tampilan-tampilan front end yang sebelumnya pernah dibuat. Yang ke-12 ada implementasi, yaitu memperbaiki tampilan-tampilan front end yang sudah dibuat dan menyusun untuk membentuk susunan tabel database. Yang ke-13 ada implementasi, yaitu membuat fitur mengelola tabel database seperti fitur create, read, update, and delete. Untuk beberapa tabel yang sudah dipastikan. Yang ke-14 ada implementasi, yaitu membuat fitur untuk mengelola tabel seperti create, update, delete, dan read. Untuk tabel lainnya dan menambahkan sesi untuk tiap halamannya. Yang ke-15 ada implementasi, yaitu membuat sisi backend untuk fitur history dan tantangan, dan juga notifikasi pengingat di dashboard untuk tugas-tugas tantangan yang belum selesai sebelum H1. Pembagian dan kontribusi kerja setiap anggota kelompok. Bastian Herinko sebagai ketua koordinasi kelompok. Ketua kelompok membuat konsep aplikasi, menyusun RPP dan laporan, membuat IRD, membuat wireframe, implementasi kode sisi front-end dan back-end, membuat laporan akhir PBL, membuat flowchart aplikasi. Alif Fajriadi membuat presentasi PBL, membuat wireframe aplikasi, membuat flowchart aplikasi, menyusun RPP, membantu menyusun laporan, implementasi kode sisi front-end, implementasi kode sisi back-end. Adilan Rizkullah menyusun RPP, membuat poster aplikasi, menyusun manual book, membuat wireframe, membuat implementasi laporan, dan membantu menyusun laporan. Putri Tiara menyusun RPP, membantu menyusun laporan, membuat wireframe aplikasi, membuat poster aplikasi, membuat implementasi laporan. Saya sendiri, Revandi, menyusun RPP, mencari konsep dari aplikasi Livetivity, membuat wireframe aplikasi, dan menyusun manual book aplikasi. Refleksi kelompok terhadap pengerjaan proyek. Masalah dan kendala dalam pengerjaan proyek. Yang pertama, kami kesulitan dalam pemahaman konteks alur aplikasi. Gak secara besar, tapi ya sedikit mengalami kesulitan dalam memahami konteks alur aplikasi yang ada dalam aplikasi kami. Yang kedua, kendala teknis pada device yang kurang mendukung. Beberapa dari kelompok kami ada yang tidak memiliki perangkat besar seperti laptop atau komputer yang menghambat kerja kami. Beberapa di antara kami hanya memiliki mobile phone, jadi sehingga agak sulit bagi kami untuk melakukan coding khususnya. Yang ketiga, miskomunikasi antara anggota tim yang menyebabkan beberapa tugas menjadi terlambat. Jadi terkadang ada kayak komunikasi kami yang salah paham gitu. Jadi anggota tim kami kayak misinformasi gitu. Jadi agak lambat gitu dalam kerja. Hal yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan proyek selanjutnya. 1. Melakukan brainstorming lebih intensif di awal proyek, agar dari awal sudah ada bekal ide untuk melakukan implementasi terhadap aplikasi aktiviti yang akan dibuat. Kedua, menyediakan perangkat cadangan untuk tim. Seandainya ada sesuatu perangkat yang tidak berfungsi, maka akan ada cadangan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota. Seperti yang dibilang sebelumnya, misinformasi terjadi di antara kelompok kami, sehingga ke depannya kami akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota, sehingga tidak terjadi misinformasi ke depannya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.